Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga anak-anak dapat semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, Tema 3, Tokoh dan Penemuan, Subtema 3, Ayo menjadi penemu. Pembelajaran 1. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Bakharuddin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan didukung oleh kemauan keras untuk belajar. Selepas SMA, beliau masuk di ITB, kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Ingenieur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras, Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman karena sikap disiplin dan kerja keras. Karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasehat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Prestasi cemerlang, buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack
Karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang, ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio, dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Pada halaman 115, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Apa topik masalah dari teks tersebut? Topik masalah dari teks tersebut adalah biografi dan sikap positif yang dijalankan Profesor Dr. Ingenieur Baharudin Yusuf Habibie semasa hidupnya. 2. Apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Teks tersebut tidak termasuk teks eksplanasi ilmiah karena teks tersebut berisi informasi faktual atau kenyataan dari sang tokoh. Contohnya ditunjukkan pada paragraf 2-6 yang berisi cerita masa kecil B.J. Habibie hingga menjadi Bapak Teknologi Indonesia. 3. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks yaitu kunci sukses B.J. Habibie yakni disiplin, semangat yang tinggi, dan kerja keras. Pada halaman 116, cermati kosakata non baku pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting dalam tabel berikut. Tulis arti kata tersebut dan temukan padanan kosakata bakunya. Yang pertama, kosakata non baku yaitu gimana sih? Arti kata tanya untuk menanyakan keadaan atau proses. Kosakata bakunya bagaimana? Yang kedua, bikin artinya menciptakan sesuatu. Kosakata baku membuat. 3. Modern artinya sesuatu yang terbaru. Kosakata baku modern. 4. Zaman arti kata waktu atau rentang waktu. Kosakata baku yaitu zaman. 5. Dipakai arti kata memanfaatkan sesuatu atau menggunakan. Kosakata baku dipakai. 6. Gampang arti kata menunjukkan kata sifat berarti mudah. Kosakata baku mudah. 7. Terus arti kata menunjukkan sesuatu yang terjadi belakangan. Kosakata baku kemudian. 9. Dibikin arti kata diciptakan atau dibuat. Kosakata baku dibuat. 9. Ngembangkan arti kata meningkatkan sesuatu. Kosakata baku mengembangkan. 10. Buat arti kata menunjukkan tujuan. Kosakata baku untuk. 11. Hancurkan
Arti kata sesuatu yang utuh berubah menjadi kecil. Kosakata baku menghancurkan. 12 sama. Arti kata menyatakan sesuatu hal bersama hal lain. Kosakata baku dengan. 13 banget. Arti kata kata sifat yang luar biasa. Kosakata baku sekali. 14 kalau enggak ada. Arti kata menunjukkan kemungkinan yang akan terjadi. Kosakata baku kalau tidak ada. 15 bakal. Arti kata menyatakan sesuatu akan terjadi. Kosakata baku akan. 16 waktu lagi. Arti kata menunjukkan suatu pekerjaan. Kosakata baku sedang. 17 gak bisa bikin. Arti kata menyatakan sesuatu yang gagal dibuat. Kosakata baku tidak bisa membuat. Buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata baku tersebut. 1. Bagaimana cara menjaga tubuh agar tetap sehat? 2. Banjir membuat rumah warga tergenang air setinggi 2 meter. 3. Saat ini teknologi berkembang semakin modern. 4. Zaman sekarang kita bisa bertransaksi lewat internet atau secara online. 5. Komputer dapat dipakai untuk mengedit video dan foto. 6. Memasak nasi menjadi lebih mudah menggunakan Magicom. 7. Setelah pulang sekolah, Erik kemudian tidur. 8. Patung itu dibuat dengan cara dipahat. 9. Benny terus mengembangkan bakatnya agar bisa meraih juara. 10. Ira membeli buku untuk adiknya. 11. Bom itu mampu menghancurkan seluruh gedung. 12. Dengan adanya media sosial, kita bisa berkomunikasi di mana saja saat ada jaringan internet. 13. Pemandangan alam di pegunungan indah sekali. 14. Bersantai kurang lengkap kalau tidak ada kopi. 15. Tanaman akan mati jika tidak disiram. 16. Jangan berbicara saat sedang makan. Dan 17. Meskipun memiliki uang banyak, hal itu tidak bisa membuat Aji bahagia. Pada halaman 118, mari kita diskusikan pertanyaan berikut. 1. Bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contohnya. Yang pertama, jika ada alat transportasi, beragam hasil produksi yaitu perangkat elektronik, pakaian, obat-obatan, dan kendaraan, kehidupan masyarakat, distribusi barang-barang kebutuhan lebih merata, ekonomi masyarakat stabil, dan mendukung pembangunan. 2. Apa yang terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo? Jika tidak ada alat transportasi, kehidupan masyarakat akan distribusi barang-barang kebutuhan tidak merata, harga barang mahal, dan ekonomi masyarakat tidak stabil. Ayo mengamati pada halaman 119. Amati rangkaian seri dan rangkaian paralel yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Diskusikan bersama teman untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Tuliskan dalam diagram Venn berikut. Persamaan rangkaian seri dan rangkaian paralel yaitu untuk menyalakan dan peralatan listrik. Perbedaannya, rangkaian seri disusun sebaris, terdiri dari satu jalur rangkaian, hemat kabel, mati satu, mati semua. Sedangkan rangkaian paralel disusun berderet, terdiri dari 2 atau lebih jalur rangkaian dan boros kabel.
Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.